Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang metode WASPAS. Metode WASPAS ini merupakan kepanjangan dari Weighted Aggregate Sum Product Assessment, di mana metode WASPAS ini merupakan perpaduan dari WSM dan WPM. WSM merupakan Weighted Sum Model, sedangkan WPM merupakan Weighted Product Model. Kalau Weighted Product Model sebelumnya sudah pernah kita bahas, dan Weighted Sum Model belum pernah dibahas, tapi ini mirip dengan Simple Additive Weighting. Terdapat 3 tahapan di dalam metode WASPAS. Tahapan pertama, mempersiapkan matrik keputusan. Tahapan kedua, melakukan normalisasi terhadap matrik keputusan. Tahapan ketiga, merupakan perhitungan nilai total kepentingan relatif. Nah, di sini yang pertama mempersiapkan matrik keputusan. Matrik keputusan merupakan matrik awal di dalam perhitungan sistem pendukung keputusan, dan semua metode wajib memiliki matrik keputusan. Di sini digambarkan dengan XIJ. XIJ merupakan nilai dari perpaduan alternatif dan kriteria. Alternatif di sini dikenal dengan I atau baris, sedangkan kriteria dikenal dengan J atau nama lainnya atribut atau kolom. Nah, pada matrik keputusan ini memiliki jumlah atribut yang diwakili dengan nilainya N dan jumlah alternatif yang diwakili dengan nilainya M. Nah, pemahaman terhadap matrik keputusan ini, misalnya matriks X34, itu berarti merupakan matriks X yang berada di baris ketiga kolom keempat. Ya. Misalnya matriks X22. Itu berarti berada di baris kedua kolom kedua. Nah, begitu cara memahami matrik keputusan. Oke, di tahapan kedua di sini ada melakukan normalisasi terhadap matrik keputusan. Ya, diambil di sini dari nilai XIJ. Ya. Nah, terdapat 2 tahapan untuk menentukan normalisasi matrik keputusan, yaitu sesuai dengan kriteria benefit, dan yang kedua sesuai dengan kriteria biaya. Untuk kriteria benefit dalam artian atau nama lainnya kriteria keuntungan merupakan nilai yang paling tinggi yang terdapat di dalam matriks XIJ merupakan nilai yang paling baik. Ya. Sedangkan yang biaya merupakan nilai yang paling rendah merupakan nilai yang paling baik. Atau dikenal dengan nama lainnya cost. Nah, di sini rumus untuk kriteria benefit RIJ sama dengan XIJ dibagi dengan maksimum XIJ. Ya, kemudian untuk yang kriteria biaya RIJ sama dengan minimum. Kebalikannya ya. Kalau maksimum di bawah, kalau untuk biaya minimumnya di atas. XIJ dibagi dengan XIJ. Tuh. Kemudian untuk rumus ketiga atau tahapan ketiga, di sini yang dicari yaitu total kepentingan relatif atau dikenal dengan key. Ada 2 bagian di sini ya. Bagian kiri merupakan perkalian 0,5 dengan penjumlahan dari RIJ dikalikan dengan W ke J. Sedangkan di bagian kanan merupakan perkalian 0,5 dikalikan dengan N, tapi RIJ dipangkatkan dengan W ke J. Jadi dipangkatkan terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan. Jadi N tapi ini untuk mengalikan, sedangkan sigma untuk menjumlahkan. Di sini ada bobot. Bobot merupakan kepentingan relatif dari setiap kriteria yang ada. Jadi bobot ditentukan pada waktu kriteria ditulis. Kemudian di sini ada J. J merupakan J merupakan kriteria, I merupakan alternatif. Jadi di sini tertulis dia melakukan penjumlahan dimulai dari J yang pertama sejumlah N. N di sini maksudnya jumlah daripada J.
Jadi kalau misalnya J-nya ada 3, jumlahnya kolomnya ada 3, berarti dia melakukan penjumlahan dari kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Oke. Nah, untuk hasil yang lebih spesifik, ya kita bisa menggunakan nilai lambda. Lambda itu nilai yang ditetapkan dari 0 sampai dengan 1. Sebagai contoh, misalnya lambdanya kita tetapkan 3. Berarti di sini QI sama dengan 0,3. Sedangkan yang sebelah kanannya 1 dikurangi 0,3. Itu 0,7. Nah, kalau kita lihat di rumus yang sebelumnya ini QI 0,5 lambdanya. Jadi di sini lambdanya 0,5. Untuk bagian kanannya 1 dikurangi 0,5. Hasilnya 0,5. Ya. Oke, baiklah kita masuk ke bagian contoh penerapan metode WASPAS. Penerapan metode WASPAS di sini kita butuhkan alternatif terlebih dahulu dan kriteria. Di sini dicontohkan akan dipilih satu karyawan dari 5 pelamar. Di mana karyawannya, di mana pelamarnya ada A1, A2, A3, A4, dan A5. Dan kriteria yang digunakan ada C1 yaitu pendidikan, jenisnya benefit, bobotnya 30%, C2 indeks prestasi kumulatif, benefit jenisnya bobotnya 30%, dan C3 pengalaman kerja, jenisnya benefit, bobotnya 40%. Total dari semua bobot nilainya 1, yaitu 100%, 100 dibagi 100 hasilnya 1. Nah, selanjutnya yang diperlukan adalah rating kecocokan. Di sini rating kecocokan merupakan pertemuan antara alternatif dan kriteria. Contoh tadi A1. A1 Doni, pendidikannya S1, IPK-nya 3,10, dan memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun. Begitu juga sampai A5, Deden, pendidikannya S2, IPK-nya 3,10, dan memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun. Dari rating kecocokan, ya, baru kita proses. Berhubung di sini ada data linguistik yang terdapat di kriteria pertama C1, ya, berupa data pendidikan, di situ ada S1, S2, S3, SMA, maka kita harus melakukan pembuatan yang sederhana atau pengklasifikasian sederhana. Bisa saja pembobotan sederhana ini menggunakan nilai Fuzzy, tapi kita di sini yang sederhana saja. Kita klasifikasikan. Misalnya SMA, klasifikasinya 1, nilainya D3, 2, ya. Kemudian S1, 3, kemudian S2, 4. Sehingga hasil dari matrik keputusan untuk tahap pertama seperti ini, 3, 4, 2, 3, 4, ini merupakan nilai linguistik yang telah disederhanakan atau diklasifikasikan. Ya. Matrik keputusan ini juga diperoleh dari rating kecocokan yang ini. Ya. Cuma di sini kan tadi ada data-data linguistik yang telah dibobotkan dengan tabel ini, sehingga menghasilkan nilai yang begini. Nah, tahap awal kita mencari nilai maksimum. Mengapa kita cari nilai maksimum? Karena di sini untuk kriteria pertama, jenisnya benefit, yang paling tinggi adalah 4, kita tentukan 4. Untuk kriteria kedua, IPK, jenis yang paling tinggi adalah 3,5, berarti maksimumnya 3,5. Untuk kriteria ketiga, maksimumnya adalah 3, yaitu pengalaman kerja. Nah, jadi di matrik keputusan kita tentukan juga langsung maksimum XIJ-nya. Kemudian di tahapan kedua, menghitung matrik ternormalisasi RIJ. Di sini ada 3 proses yang dilakukan. Proses pertama menghitung kriteria C1, yaitu tadi pendidikan, jenisnya benefit. Nah, karena dia benefit, kita gunakan rumus yang pertama ini. RIJ sama dengan XIJ dibagi dengan max XIJ dimulai dari I 1 sampai M. Jadi dia akan melakukan pencarian yang nilai maksimum. Nah, ini udah kita tentukan 4. Nah, oke, kita lihat di benefit untuk C1, pendidikan.
R11 diperoleh nilainya 3/4. 3 merupakan nilai X11 ini. Kemudian 4 merupakan nilai maksimum. Sesuai dengan rumus ini. Maksimumnya di bawah sebagai pembagi. Nah, di sini kan terlihat maksimum sebagai pembagi. Kemudian hasilnya 3/4, 0,75. Kemudian matriks R21, ya, kita mau menentukan nilai matriks ternormalisasi baris kedua kolom pertama, diperoleh dari XIJ 21, yaitu 4, ini dibagi dengan 4, hasilnya 1. Begitu selanjutnya, sampai matriks R51, 4/4. Ya, XIJ-nya 4, dibagi 4, hasilnya 1. Kemudian, proses kedua mencari kriteria yang kedua, C2 IPK. Di sini terlihat R12. R12 diperoleh dari matriks X, IJ, baris 1, kolom 2, di sini 3,1. Ya, dibagi dengan yang paling tinggi 3,5, sehingga menghasilkan 0,8875. Kemudian matriks R22 diperoleh dari X22. X22 yaitu 3,5 dibagi dengan 3,5 yaitu 1,0000. Begitu selanjutnya. Untuk yang kriteria C3, pengalaman kerja, benefit juga sebenarnya sama dengan langkah sebelumnya. R13 berarti dari matriks X13, yaitu 1 di sini, dibagi 3. 3 itu adalah maksimum yang ada di kolom tersebut, 3. Jadi 3 ini sebagai pembagi. Sehingga hasilnya 1 dibagi 3 itu 0,33. Begitu selanjutnya. Sampai matriks ke 5,3, baris kelima, kolom ketiga. Itu 1 dibagi 3, hasilnya 0,33. Nah, di langkah kedua menghasilkan matriks ternormalisasi, yaitu ini. Jadi ini dari proses yang sudah kita lakukan sebelumnya. Langkah ketiga, langkah terakhir, mencari total nilai kepentingan relatif atau Q. Di sini ada 2 bagian rumus, sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, ini diselesaikan satu-satu dulu. Yang di sebelah kiri ini melakukan penjumlahan dari perkalian RIJ dengan bobot. Bobot yang ditentukan tadi seperti di kriteria 30%, 30%, 40%. 0,3, 0,3, 0,4. Jadi, pada implementasinya, penjumlahannya ini, dia melakukan dahulu perkalian 0,7500 dikali 0,3. Ini merupakan kolom yang pertama, ini, dikalikan dengan bobot yang ada di C1, yaitu tadi 30%. Di sini 0,3. Kemudian 0,8857 yaitu di sini baris 1 kolom 2 dikalikan 0,3. Kemudian 0,3333 baris 1 kolom 3 dikalikan dengan bobot di C3 yaitu 0,4, 40%. Nah, hasilnya ini nanti dijumlahkan. Ya, inilah gunanya sigma tadi untuk melakukan penjumlahan. Setelah dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan 0,5. Hasilnya adalah 0,3120. Kemudian, bagian kanan melakukan perpangkatan dengan bobot, setelah itu dikalikan hasilnya. Seperti ini, kita pangkatkan terlebih dahulu 0,7500. Nah, ini kembali lagi di yang R11, 0,75. Pangkatkan dengan 30%, 0,3, dikali 0,8857 ini, ya, dipangkatkan dengan 0,3, 30%, kemudian dikali dengan 0,3333, dipangkatkan dengan 0,4. Ya, hasilnya kemudian dikalikan, setelah dipangkatkan semuanya, hasilnya dikalikan, inilah dia arti dari entapi. Selanjutnya, hasil dari entapi ini dikalikan 0,5. Sehingga menghasilkan 0,2850. Nah, jadi di sebelah kanan menghasilkan nilai 0,8250
di sebelah kiri menghasilkan nilai 0,3120. Kemudian kedua nilai ini ditambahkan sehingga menghasilkan nilainya 0,5970. Nah, itu untuk mencari alternatif pada baris pertama. Berikutnya baris kedua juga sama langkahnya. Ya. Dia melakukan perkalian yang di bagian kiri dahulu, dikalikan, kemudian disigmakan, dijumlahkan, sum. Setelah dijumlahkan baru dikalikan 0,5. Selanjutnya rumus yang di sebelah kanan, multiplikatif, yaitu kelipatan, ya. Kelipatannya 1 dipangkatkan 0,3, dikalikan dengan 1 dipangkatkan 0,3, dikalikan dengan 0 dipangkatkan dengan 0,4. Hasilnya perpangkatan ini dikalikan, baru dikalikan 0,5. Namun hasilnya dia di sini 0, karena di sini ada nilai 0. Ya. Nah, hasilnya adalah yang bagian sebelah kiri ditambah dengan 0, hasilnya 0,3. Begitu untuk mencari rumus, mencari nilai Q kedua. Langkah untuk Q ketiga, Q keempat, dan Q kelima juga sama. Hasil dari perhitungan total kepentingan relatif, maka diperoleh di sini hasil akhir yaitu ini, di mana A1 Doni 0,5970, ya ini tadi 0,5970, kemudian Dani 0,300, kemudian Dian 0,2143, kemudian Dery 0,8703, kemudian Deden A5 0,6602. Sehingga peringkat yang paling tinggi di sini diperoleh oleh Dery 0,803. 0,8703 maksud saya. Nah, calon pelamar yang diterima yaitu Dery, karena Dery merupakan nilai yang paling tinggi, peringkat pertama. Ya. Nah, begitu langkah-langkah dari perhitungan terhadap metode WASPAS. Terima kasih.